dengan NIM 2301070107 kelas C semester 3 dalam studi pendidikan pendidikan dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini saya menulis satu topik kasus penyelesaian sengketa di Kecamatan Alor Utara, khususnya di Desa Manita. Sengketa warisan di suku Alor Utara ditinjau dari sistem kekerabatan dan penyelesaiannya. Sengketa warisan telah dan merupakan isu yang cukup kompleks dan seringkali muncul dalam masyarakat adat, termasuk suku Alor Utara. Nah, komplikasi ini terutama disebabkan oleh sistem kekerabatan yang unik dan kuat yang telah dianut selama berabad-abad. Sistem kekerabatan di suku Alor Utara yaitu suku Alor Utara umumnya mengenal dua sistem kekerabatan utama, itu yang pertama matrilineal. Sudah kita ketahui bahwa sistem ini menitikberatkan garis keturunan melalui ibu, artinya hak atas tanah dan harta warisan lebih cenderung diwariskan kepada keturunan perempuan. Sistem kedua yaitu patrilineal. Sebaliknya, sistem ini lebih menekankan garis keturunan melalui hak warisnya dalam sistem ini lebih cenderung diberikan kepada keturunan laki-laki. Tentunya untuk dicatat dalam kasus ini, sistem kekerabatan yang digunakan seringkali bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesepakatan keluarga, kondisi sosial, ekonomi, serta nilai-nilai adat yang berlaku di masing-masing wilayah. Kemudian penyelesaian sengketa warisan. Penyelesaian sengketa warisan di suku Alor Utara umumnya melibatkan beberapa mekanisme antara lain yaitu yang pertama musyawarah mufakat. Cara yang paling umum adalah melalui musyawarah mufakat antara keluarga besar dan tokoh adat seperti marang atau ketua desa biasanya berperan sebagai mediator untuk mencapai satu kesepakatan. Kebentuk tentu pengadilan adat. Jika masyarakat tidak membuahkan hasil, maka perkara dapat dibawa ke pengadilan adat. Nah, dan pengadilan adat akan memutuskan perkara berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat. Kemudian berikut termasuk surat pengadilan negeri. Dalam beberapa kasus, sengketa warisan dapat berlanjut kepada pengadilan negeri, terutama jika melibatkan aspek hukum formal yang kompleks. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu kekuatan ikatan keluarga. Nah, dalam hal ini semakin kuat ikatan keluarga, semakin mudah mencapai kesepakatan. Kemudian kedua yaitu status sosial ekonomi. Nah, di sini perbedaan status ekonomi para ahli waris dapat memicu konflik. Yang berikut yaitu implementasi hukum adat. Perbedaan implementasi interaksi terhadap hukum adat dapat menjadi sumber perselisihan. Yang berikut yaitu pengaruh modernisasi. Maksudnya nilai-nilai modern dapat mempengaruhi beberapa hukum adat. Dan di sini juga tantangan dalam penyelesaian sengketa. Di sini yang pertama yaitu dokumentasi yang kurang lengkap. Dalam hal ini
di mana kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah seringkali menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Perubahan struktur sosial. Perubahan struktur sosial akibat modernisasi dapat memicu konflik nilai antara generasi tua dan muda. Yang berikut yaitu intervensi pihak luar. Intervensi pihak luar seperti oknum yang ingin mengambil keuntungan dapat memperumit masalah yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Kemudian pada solusi yang potensi. Peningkatan literasi hukum adat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat yang berlaku. Untuk berikut yaitu pengaruh lembaga adat. Lembaga adat perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa. Yang berikut yaitu penyelesaian fasilitas hukum yang mudah diakses. Di sini masyarakat perlu diberikan akses yang mudah ke layanan hukum. Kemudian yang berikut yaitu pengembangan sistem registrasi tanah adat. Perlu adanya sistem yang efektif untuk mendokumentasikan kepada kepemilikan tanah adat. Di suku adat terkhususnya di desa, sistem pewarisan tanah mengikuti sistem patrilinear, di mana garis keturunan ayah lebih dominan dalam menentukan ahli waris. Dalam kehidupan sehari-hari, berarti bahwa anak laki-laki biasanya memiliki hak dan hak waris yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Penyelesaian sengketa waris ini di suku adat tanah seringkali dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama yaitu musyawarah keluarga. Proses ini biasanya melibatkan diskusi dan negosiasi antara ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Musyawarah ini juga biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga besar dan kepemimpinan oleh anggota keluarga yang dihormati, seperti yang mediasi oleh ketua adat. Jika musyawarah keluarga tidak berhasil, maka para pihak dapat meminta bantuan dari ketua adat untuk mengadakan musyawarah adat yang lebih formal. Ketua adat juga berperan sebagai mediator untuk membantu sengketa dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dan nilai-nilai keadilan di masyarakat tersebut. Kemudian pada poin ketiga yaitu pengadilan adat. Dari beberapa kasus, jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, sengketa dapat dibawa ke ranah pengadilan adat. Pengadilan adat juga memberikan keputusan berdasarkan hukum adat yang berlaku di struktur tersebut. Dan pada poin yang terakhir yaitu karena meskipun masyarakat setempat lebih terbiasa dengan menyelesaikan persoalan warisan kepada ketua adat, namun peran notaris juga penting dalam memberikan sosialisasi hukum mengenai hukum adat dan membantu dalam pembuatan akta otentik mengenai kesepakatan pembagian warisan. Dan di sini juga saya simpulkan mengenai sengketa warisan karena di suku adat pendaftaran. Di sini sengketa warisan merupakan fenomena yang kompleks di multidimensi. Penyelesaian sengketa ini merupakan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan aspek hukum adat, sosialisasi, dan juga ekonomi
menguatkan nilai-nilai musyawarah mufakat serta meningkatkan hukum masyarakat menjadi kunci dalam penyelesaian masalah ini.